Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi, Pagi. Nah, pelajaran kali ini tadi sudah Pak Akib ya. Saya yang kedua, saya akan pelajaran IPAS, yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia. Namun sebelumnya, kalian masih ingat pelajaran yang sebelumnya kemarin, yaitu apa? Sistem pernapasan pada manusia. Nah, sebelumnya Bu Guru akan menyampaikan pelajaran kali ini agar tujuan pembelajaran IPAS pada hari ini yang pertama yaitu menjelaskan organ pencernaan manusia dan fungsinya serta cara menjaganya. Yang kedua, kalian dapat menentukan organ-organ yang terdapat pada sistem pencernaan pada manusia. Dan terakhir, kalian tahu fungsi tiap organ pencernaan pada manusia. Nah, selanjutnya, kegiatan pembelajaran hari ini yang akan kita laksanakan, kalian bisa lihat di sini, dibaca. Nah, selanjutnya kita ke materi pelajaran. Nah, ini gambar apa anak-anak? Gambar apa itu Bu Guru? Organ pencernaan manusia. Ya, gambar organ pencernaan. Nah, sebelumnya kalian nanti akan presentasi, maka sebelumnya membagi kelompok dulu. Yang pertama kelompoknya Mbak Ulfa, yang kedua kelompoknya Arif, yang ketiga kelompoknya Akif. Ya, nanti silahkan ketua kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya, organ pencernaan pada manusia itu yang pertama ada, dimulai dari apa ini anak-anak? Mulut. Yang kedua, mulut, Bu. Kerongkongan. Yang kedua, kerongkongan. Lambung. Usus halus. Usus besar. Usus besar. Dan terakhir apa? Halo. Anus. Anus, pinter. Nah, ini gambar apa anak-anak? Mulut. Gambar mulut. Di dalam mulut itu ada apa saja di sini? Ada gigi. Ada lidah. Ada kelenjar ludah, Bu. Nah, sistem pencernaan pada mulut itu terjadi proses pencernaan ada dua, yaitu proses pencernaan secara apa ini? Mekanik. Nah, mengunyah makanan menjadi bagian-bagian kecil. Yang selanjutnya, yang kedua proses pencernaan apa ini? Kimiawi, Bu. Bagaimana prosesnya pencernaan kimiawi? Ayo coba Arif. Halo. Ya, Bu Guru. Nah, pemecahan makanan agar nantinya makanan mudah diserap oleh tubuh. Nah, setelah dikunyah selama 33 kali, maka makanan itu akan diteruskan ke apa ini? Gambar apa ini? Kerongkongan. Di dalam kerongkongan itu makanan akan diremas-remas selama 3 detik. Nah, jadi fungsi kerongkongan untuk membawa makanan yang telah dihaluskan menuju ke dalam lambung. Gerakan meremas makanan tadi apa namanya? Ada yang tahu? Ayo, supaya apa? Coba ini. Peristaltik. Yaitu gerakan meremas-remas makanan yang akan masuk ke dalam lambung. Nah, selanjutnya sampailah makanan pada apa ini? Gambar apa ini? Lambung. Lambung itu fungsinya untuk apa, anak-anak?
Mengolah makanan. Mengolah makanan. Ya, mengolah makanan dengan apa? Memecahkan makanan menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Yang melakukan gerakan peristaltik untuk mencampurkan makanan dengan asam dan enzim. Enzim apa? Enzim protoase. Dan selanjutnya tidak hanya sampai lambung saja makanan itu anak-anak, tetapi diteruskan lagi ke gambar apa ini? Usus halus, halus. Bu. Halus. Nah, di dalam usus halus itu fungsinya untuk apa, Pak? Anak-anak. Menyerap nutrisi dari makanan dan minuman. Ya, pinter. Ternyata Ulfa pinter. Tepuk tangan untuk Ulfa. Nah, di dalam usus halus itu makanan kembali diproses secara kimiawi yang dibantu oleh enzim-enzim yang berasal dari pankreas, amilase, empedu atau lipase, dan hati atau serum glutamik Ya, masih dalamnya. transaminase. Selanjutnya tidak hanya sampai usus halus saja, dilanjutkan ke gambar apa ini? Usus Usus besar. Besar. Nah, di dalam usus besar itu fungsinya untuk apa usus besar? Halo. Halo. Nah, makanan-makanan yang tidak diserap oleh usus halus, maka sisa-sisa makanan itu akan mengalami pembusukan di usus besar. Nah, terjadi pembusukan di dalam usus besar. Di dalam usus besar itu terdapat penyerapan air sehingga sisa makanan siap diubah menjadi feses feses atau kotoran atau dengan dalam rektum. tinja. Nah, itu lalu feses akan disimpan di dalam apa ini? Rektum. Rektum. Pinter. Nah, ini Anus. terakhir ya, pinter. Ini gambar anus, sistem pencernaan pada manusia yang keenam yaitu anus. Anus berfungsi untuk apa, Rukoya? Untuk mengeluarkan kotoran, Bu. Ya, untuk mengeluarkan kotoran dari saluran pencernaan. Pinter. Nah, dalam hal ini fungsi anus lapisan atas berguna untuk mengenali zat buangan yang akan keluar, baik pada bentuk padat, cair ataupun gas. Nah, anus berada di paling ujung saluran gastrointestinal itu. Saat rektum penuh, tubuh akan merasakan keinginan kita terasa untuk BAB. Nah, itu saat ring finger ini dalam mengendur mendorong tinja dari rektum ke dalam saluran anus. Maka setelah finger anal eksternal mengendur, tinja didorong keluar dari tubuh melalui anus. Nah, maka kita akan terasa seperti akan BAB. Nah, untuk itu ada pertanyaan anak-anak? Nah, silahkan presentasi kelompoknya Rukoya. Kelompoknya Akif. Ya, tepuk tangan semuanya sudah presentasi. Yang selanjutnya bagaimana untuk pelajaran hari ini, menyenangkan? Menyenangkan banget Ibu. Ya, besok bisa dilanjut lagi. Tapi sebelumnya ini ada PR ya anak-anak. Nah, ini, agar sistem pencernaan organ tubuh kita itu sehat, maka kita perlu menjaga organ pencernaan manusia. Nah, ini bisa dilihat cara menjaganya. Ini sudah bisa dilihat kan, dibaca. Nah, selanjutnya ini ada PR untuk kalian. Nah, silahkan dikerjakan di rumah. Besok minggu depan kita ketemu lagi. Nah, jadi saya simpulkan untuk pelajaran hari ini bahwa sistem pencernaan itu
dimulai dari mulut, setelah dari mulut lalu masuk ke dalam kerongkongan, di dalam kerongkongan itu terjadi meremas-remas makanan selama 3 detik, namanya gerakan peristaltik. Kemudian masuk ke dalam lambung makanan tersebut dan kemudian masuk ke dalam usus besar, usus halus, kemudian masuk ke dalam usus besar. Nah, sari-sari makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh maka akan masuk ke dalam usus besar, akan menjadi feses atau tinja. Nah, feses atau tinja itu akan masuk ke dalam rektum, kemudian akan keluar lewat anus. Nah, kiranya pembelajaran kita kali ini hanya sampai di situ saja. Dari Bu Guru banyak salah, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.